Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Ekaristi, kehadiran Kristus yang paling nyata. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar nama Scott Hahn. Scott Hahn adalah sebelum dia bergabung dengan Gereja Katolik, dia sebelumnya adalah seorang teolog Protestan yang sangat termasyhur dari Amerika Serikat. Dia adalah seorang profesor teologi yang sangat terkenal di kalangan umat Protestan Amerika Serikat. Satu kali karena rasa penasaran, ia mencoba untuk menghadiri sebuah perayaan Ekaristi atau sebuah misa yang diadakan di sebuah gereja Katolik di kota tempat dia tinggal. Dan ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi itu, dari sharingnya kita tahu bahwa dia merasa sangat terharu ketika melihat adegan seorang imam atau seorang romo membagikan tubuh Kristus satu persatu kepada umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Scott Hahn ketika melihat adegan itu, dia sungguh merasa sangat terharu. Di gerejanya dia tidak ada adegan seperti itu. Bagaimana tubuh Kristus itu dibagi-bagikan, lalu disantap oleh umat beriman, dan umat beriman yakin bahwa dengan menerima tubuh Kristus itu maka terjadi persatuan yang nyata antara Kristus dengan manusia. Menurut Scott Hahn, di gerejanya yang lama tidak ada ajaran iman tentang Kristus yang bersatu dengan manusia melalui tubuhnya yang kudus, karena memang Martin Luther yang mendirikan gereja Protestan itu tidak percaya kalau roti bisa sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus atau anggur bisa sungguh-sungguh menjadi darah Kristus. Martin Luther itu tidak percaya dengan iman seperti itu. Makanya kemudian dia memutuskan untuk keluar dari gereja Katolik dan mendirikan gerejanya sendiri, gereja yang baru, yaitu gereja Protestan. Memang umat Protestan tidak percaya dengan transubstansiasi, jadi perubahan air dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang nyata, yang sungguh-sungguh sungguh-sungguh benar-benar tubuh dan darah Kristus. Mereka tidak percaya. Kalaupun di gereja Protestan sekali-sekali diadakan perjamuan kudus, itu hanyalah untuk mengenang perjamuan kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di antara Yesus dan para muridnya. Hanya untuk mengenang, hanya untuk mengenang saja, hanya untuk membangkitkan memori. Tetapi bahwa Kristus bersatu dengan manusia melalui tubuhnya yang kudus, itu tidak ada di dalam ajaran gereja Protestan. Dan inilah yang sungguh-sungguh membuat Scott Hahn merasa terharu. Bagaimana Yesus Kristus, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu maha tinggi, mau bersatu dengan manusia yang hina, manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang penuh dosa ini, dengan memberikan tubuhnya untuk disantap oleh manusia. Ini sebuah ajaran iman yang luar biasa bagi Scott Hahn. Maka setelah melalui proses permenungan yang cukup lama, Scott Hahn, seorang profesor teologi Protestan yang sangat termasyhur di Amerika Serikat, beserta dengan istri dan anak-anaknya bersama-sama datang ke gereja Katolik dan minta dibaptis menjadi penganut
menjadi anggota Gereja Katolik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, ini sebuah perikop yang sangat terkenal yang berkisah tentang perjalanan Emmaus ya. Dan maka karena begitu indahnya kisah ini, ya, kemudian muncul sebuah gerakan yang juga ada di paroki kita, ya, Emmaus Journey. Nah, ini perikop emasnya, itu inspirasi besarnya dari Injil Lukas ini, ya, Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 tentang perjalanan Emmaus. Di dalam perikop ini dikisahkan tentang dua murid Yesus, ya, yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus dalam situasi batin yang penuh depresi, ya. Situasi batin yang diliputi duka, kesedihan yang sangat mendalam karena telah ditinggal oleh guru yang mereka cintai, ditinggal mati oleh guru yang mereka cintai dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu digantung, dipaku di kayu salib sampai mati. Peristiwa ini membuat kedua murid ini mengalami depresi yang sangat mendalam, ya. Dan bukti dari depresi ini adalah ketika mereka sedang berjalan ketika mereka sedang dalam perjalanan, di tengah jalan mereka berjumpa dengan guru mereka, Tuhan Yesus Kristus. Mereka berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Lalu ya, mereka pun berbincang-bincang, ya, ngobrol. Mereka bertiga, dua murid Yesus dengan Yesus ini ngobrol begitu lama dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Dan karena kesedihan yang luar biasa, kedua murid ini sampai tidak mengenali gurunya lagi. Padahal saya yakin penampilan dan wajah Yesus tidak berubah, ya, tetapi ya itulah, karena orang sedang depresi sehingga tidak bisa mengenali lagi, ya. Tapi luar biasa, Injil bersaksi, ya, di dalam Injil Lukas ini ada kesaksian bahwa kedua murid Yesus ini mereka saling berkata, ya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ya. Jadi meskipun kedua murid Yesus ini tidak mengenali lagi gurunya yang tercinta, tapi karena memang ini adalah sungguh-sungguh gurunya, sungguh-sungguh Yesus Kristus yang telah bangkit, ketika mereka sedang ngobrol di tengah jalan, mereka berdua merasakan ada sukacita, ada kegembiraan yang meluap-luap di dalam hati mereka. Meskipun masih belum mengenal, ya, guru mereka, tapi ada kegembiraan dan sukacita ketika ngobrol dengan gurunya ini. Dan ya, Injil akhirnya bersaksi. Nah, ketika mereka masuk ke dalam rumah dan mengadakan perjamuan rohani, ya, yang menjadi cikal bakal dari perayaan Ekaristi dalam Gereja Katolik, ya, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka mengadakan perjamuan rohani, mengadakan Ekaristi, dan ketika Tuhan Yesus mengkonsakrir, ya, tubuh dan darahnya, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, ya, saya kira persis seperti yang dikatakan oleh para romo, ya, atau para imam ketika memimpin perayaan Ekaristi, ya, ketika sedang mengkonsakrir tubuh Kristus, ya. Inilah tubuhku, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagimu, ya. Saya yakin Tuhan Yesus mengatakan kata-kata yang sama pada waktu itu. Dan ketika itulah kedua murid Yesus ini terbuka matanya, ya, jadi tercelikkan matanya, dan mereka akhirnya mengenali gurunya secara sempurna, ya. Di dalam perjalanan, di tengah jalan, meskipun belum sungguh-sungguh mengenali, hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Dan sukacita mereka menjadi sempurna, menjadi penuh ketika Yesus mengadakan Ekaristi bersama mereka. Ketika Tuhan Yesus mengangkat roti dan berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ketika itulah pengenalan mereka
menjadi utuh, menjadi sempurna akan Kristus, Sang Guru yang mereka cintai. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini sungguh luar biasa. Injil hari ini menjadi sebuah bukti bahwa Ekaristi adalah sarana untuk mengenal Tuhan secara utuh. Seperti yang dikatakan oleh Scott Hahn itu, ya. Jadi di gerejanya yang bisa dia nikmati hanyalah Yesus yang bersabda. Ya, di dalam gerejanya, di gereja Protestan itu, ya, dia hanya berjumpa dengan Yesus sebagai guru yang bersabda, ya, mengajar, bersabda. Tetapi ketika dia masuk gereja Katolik, dia mengenali Kristus itu secara utuh, secara sempurna. Bukan hanya Kristus yang hanya bersabda saja, hanya berkata-kata, tetapi Kristus yang sungguh-sungguh mau bersatu dengan umatnya, yaitu melalui tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi sesungguhnya adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ekaristi adalah kehadiran Kristus yang paling nyata bagi para pengikut Kristus, karena di dalam Ekaristi, Kristus menyatukan dirinya dengan kita melalui tubuhnya yang mulia. Pengenalan yang terbaik akan Kristus, pengenalan yang utuh akan Kristus hanya terjadi di dalam Ekaristi, seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus di Emmaus. Semoga Paskah kebangkitan Kristus semakin meneguhkan kita untuk semakin mencintai Ekaristi. Tuhan memberkati.